negeri untuk survival di tengah kondisi geopolitik, geostrategi saat ini. Indonesia tetap tangguh. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, yang pertama tentunya kami mewakili pimpinan Polri mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan-rekan dari Sabang sampai Merauke bahwa Polri melalui dukungan sumber daya organisasi yang penuh full diberikan untuk mendukung ketahanan pangan, termasuk dari jajaran Polda, Polres, Polsek, bahkan sampai dengan tingkat desa. Dan kita, Polri, menjadi titik temu mata air kehidupan, menyatukan semua komponen. Saat ini bisa kita lihat bahwa semua kementerian lembaga fokus mendukung ketahanan pangan. Agar digerakkan di tingkat pemerintah daerah, digerakkan di tingkat kecamatan, digerakkan di tingkat desa, kelurahan untuk mendukung ketahanan pangan. Termasuk di tingkat kementerian, yaitu Menteri Sosial, telah kita kirim surat, yaitu agar bansos diberikan kolaborasi dengan gugus tugas Polri untuk mendukung ketahanan pangan sesuai dengan target capaian yang telah kita tetapkan. Dari awal memang kita rancang bahwa program Polri mendukung ketahanan pangan bukan omong-omong, ini serius. Karena dari itu dalam manajemen menggunakan infrastruktur digital. Dan aplikasi ini murni yang membuat dari SDM Polri, ya, dari personil Polri. Ini murni, kita kolaborasi dengan mitra yang merah putih. Tidak karena berapa anggarannya, ini nol, zero anggaran. Dan ketika aplikasinya jadi, langsung didukung oleh Diftik, menggunakan server Diftik, Bendis Diftik, ya, sampai dengan Comment Center Diftik. Nah, ini sumber daya organisasi yang diberikan Polri kepada negara. Mohon untuk masing-masing OS, ya ini serius juga, ya serius juga dalam menggunakan aplikasi merah putih, ya cinta tanah air. Pada kali ini tiba giliran kami selaku yang bertanggung jawab atau diberikan tanggung jawab sebagai koordinator terkait dengan program pembangunan rumah di dalam program prioritas adalah pembangunan 3 juta rumah. Di lingkungan Polri ini bukan barang baru. Jadi program ini sebenarnya sudah sejalan dengan program yang sudah ditetapkan oleh Pak Kapolri Jenderal Listio Sigit, yakni pembangunan 100.000 rumah yang sampai dengan saat ini masih terus berlanjut. Oleh karena itu, penerapan dari program pembangunan ini adalah kesinambungan dari program prioritas Pak Kapolri yang memang selama ini sudah dilakukan. Jadi apa yang dilakukan ataupun dikanangkan oleh Presiden ini juga sudah sejalan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Pak Kapolri melalui pembangunan perumahan. Jadi rumah pribadi bersubsidi ini yang tadi kami sampaikan itu memang sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh Pak Kapolri, yaitu pembangunan 100.000 rumah yang dicanangkan pada tahun 2022 di Banten. Pada saat itu di launching dimulai pembangunan 100.000 rumah, dan sampai sekarang kita juga masih berjalan, sehingga dengan adanya program Astacita dari Presiden Prabowo ini sejalan dengan apa yang menjadi program prioritas Pak Kapolri. Nah, untuk pembangunan rumah pribadi bersubsidi ini kita harapkan di masing-masing Polda maupun Polres ini nanti bisa bekerja sama dengan para pengembang yang ada di sana, yang kemudian bisa melakukan kerjasama dan memberikan fasilitas pembiayaan pemilikan rumah kepada anggota kita.